Halo, aku di masa depan. Setiap orang pasti mengharapkan masa depan yang indah, termasuk aku salah satunya. Setiap kali aku melihat beberapa buku catatan lamaku yang berisi plan dan to-do list sampai langkah-langkah kecil apa saja yang harus kulakukan di hari itu demi mencapai goals dan misi harianku. Tetapi entah kenapa rasa kecewa yang malah dominan mengisi perasaan itu. Meskipun di sisi lain aku juga sangat bersyukur, karena aku telah banyak mencoba, meski banyak gagalnya. Mungkin hanya sekitar 40% dari keseluruhan capaian yang sudah kuusahakan. Tetapi bukan itu yang sebetulnya yang mengganggu pikiranku. Renunganku berkata, dari sekian banyaknya rencana dan gagalnya rencanaku, bagaimana dengan mereka yang hari ini hidup, tetapi tidak ada rencana maupun langkah yang ia usahakan, sedangkan ia mempunyai cita-cita tinggi dan berharap masa depannya indah? Bukankah harapan harus sebanding dengan usaha? Meskipun sebagian rezeki itu memang ada yang diberi dengan gratis, tetapi bukankah rezeki juga ada yang perlu diusahakan? Seperti rezeki, cita dan harapan masa depan itu sendiri misalnya. Sesaat, aku teringat dengan sebuah kalimat bijak yang pernah aku baca, yaitu gagal merencanakan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Lalu aku berpikir, aku yang sudah siap dengan rencana yang sudah kususun dengan runtut itu saja, terkadang ada gagalnya. Apalagi jika rencana itu kususun dengan tidak penuh pertimbangan. Lalu, aku membayangkan bagaimana dengan mereka yang hidup tanpa rencana. Menikmati hidup hari ini dengan mengikuti arus saja. Apakah mereka tidak pernah mendengar bahwa tanda ikan yang benar-benar hidup itulah yang berenang melawan arus? Aku sengaja mengingatkanmu tentang hal ini, karena aku tidak ingin di masa depan aku menyerah hanya karena aku gagal dalam melangkah. Aku harus mengingatkanmu lagi, langkah kecil hari ini akan berpotensi membentuk masa depanku yang indah. Dan jika rasa kecewa itu hadir, jadikanlah itu sebagai bukti karena aku sudah pernah melangkah dan mencoba. Jadikan itu pula sebagai pengingat kalau aku seharusnya tidak mudah untuk berhenti. Jadikan itu sebagai pengganti, karena itu artinya aku harus bisa menyusun masa depan dengan mengganti strategi dan langkah-langkah yang lebih baik lagi. Aku juga perlu mengingatkanmu, jangan terlalu berambisi. Cita-cita tinggi itu sangatlah perlu, tetapi yang menjadi pengharapan sebenarnya adalah pengharapan kepada Sang Pencipta. Aku harus sering-sering menggantungkan masa depan kepadanya, termasuk menggantungkan rencana dan langkah-langkah itu sendiri. Aku harus menyadari tidak semuanya rencanaku akan selaras dengan rencananya. Aku tidak boleh memaksakan kehendakku, karena bagaimanapun, aku adalah orang yang tidak tahu masa depan. Aku hanyalah manusia yang perlu berusaha dan berusaha. Dan untukmu, iya kamu yang mungkin sedang mengalami hal yang sama.
Coba letakkan tanganmu tepat di dadamu, pejamkan mata sejenak, lalu katakan ini. Tidak mengapa aku gagal akan rencana yang sudah kususun. Setidaknya, aku sudah berusaha merencanakan masa depanku dengan baik. Malah sepatutnya aku bersyukur jika rencana itu gagal. Itu artinya masa depanku akan diganti manis oleh rencananya yang indah.